Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Hasmi Sari yang akan membahas tentang manajemen keuangan lembaga pendidikan part 2. Yuk, kita ke pembahasannya. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini itu ada dua. Yang pertama ada komponen-komponen pembiayaan dalam pendidikan, kemudian yang kedua ada peranan pembiayaan dalam pendidikan. Untuk komponen yang pertama ada biaya operasional pendidikan atau lebih dikenal dengan BOP. Nah, BOP ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh anak didik atau peserta didik untuk memenuhi tuntutan biaya penyelenggaraan pendidikan di suatu instansi atau lembaga pendidikan. Nah, BOP ini itu terdiri atas dua pembiayaan. Nah, pembiayaan yang pertama ada sumbangan pembinaan pendidikan atau lebih dikenal dengan SPP. Kemudian yang kedua ada biaya pangkal. Nah, biaya SPP itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada SPP tetap yang besarannya ditetapkan per semester. Kemudian ada SPP variabel yang besarannya itu ditetapkan berdasarkan banyaknya SKS. Nah, kemudian ada biaya pangkal. Nah, biaya pangkal ini adalah biaya yang dikeluarkan ketika pertama kali masuk di perguruan tinggi dan paling banyak nilai nominalnya dibandingkan SPP baik itu yang tetap maupun yang variabel. Kemudian adapun komponen yang kedua ada biaya hidup. Nah, biaya hidup ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik atau anak didik untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada umumnya, perguruan tinggi yang dipilih oleh peserta didik itu tidak berada pada daerah tempat tinggalnya, sehingga pembiayaan yang dikeluarkannya juga akan semakin bertambah. Nah, sedangkan mereka yang memilih perguruan tinggi di daerah tempat tinggalnya, maka pengeluaran pembiayaannya pun akan berkurang atau rendah. Nah, untuk adapun yang termaksud ke dalam komponen biaya hidup itu yang pertama ada biaya tempat tinggal atau kos, kemudian ada biaya makan, kemudian biaya transportasi, biaya untuk telekomunikasi, kemudian yang terakhir ada biaya untuk keperluan hiburan. Dan untuk yang ketiga ada biaya pendukung studi, di mana biaya pendukung studi ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Komponen biaya yang termaksud ke dalam biaya pendukung studi ini itu meliputi biaya pembelian alat tulis, buku tulis atau catatan, modul, fotokopi, dan pembelian buku. Kebutuhan peserta didik untuk alat tulis itu relatif bervariasi tergantung dari orientasinya terhadap studinya secara individu. Untuk alat tulis sekalipun angka inflasinya mencapai di atas 50%, akan tetapi alat tulis ini memiliki durabilitas yang tinggi atau tahan lama dalam pemakaiannya, sehingga biaya yang dikeluarkan itu cukup rendah. Kemudian yang terakhir ada komponen biaya pendukung studi tambahan, di mana biaya pendukung studi tambahan ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk membeli sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan kata lain, biaya pendukung studi tambahan ini bisa juga disebut sebagai kebutuhan sekunder yang apabila jika tidak dimiliki juga tidak apa-apa. Nah, untuk komponen biaya pendukung studi tambahan ini itu meliputi yang pertama ada komputer, kemudian ada telepon seluler atau ponsel, kemudian ada kendaraan bermotor, perangkat audio, televisi, sampai dengan konsol box atau perangkap untuk hiburan. Biaya pendukung studi tambahan pada setiap peserta didik ini memiliki kebutuhan yang relatif beragam, tergantung dari kebiasaan, kemampuan ekonomi, dan gaya hidup mereka masing-masing. Nah, kemudian yang kedua ada materi peranan pembiayaan dalam pendidikan. Nah, peranan pembiayaan dalam pendidikan ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu mengatur dan mengelola biaya pendidikan. Anggaran atau pembiayaan itu membantu mengatur dan mengelola biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Dalam konteks pendidikan,
Biaya digunakan untuk menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pendidikan seperti biaya gaji untuk tenaga pendidik, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, biaya pengadaan alat-alat belajar, dan biaya pengembangan kegiatan siswa. Kemudian yang kedua, yaitu memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua siswa. Artinya, dengan pembiayaan pendidikan yang baik, itu maka sekolah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur manajemen pembiayaan dalam pendidikan. Artinya pembiayaan ini membantu mengatur manajemen dalam pendidikan seperti proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan. Nah, perencanaan pembiayaan yang dimaksud itu seperti penyusunan anggaran, pembukuan, sampai dengan pemeriksaan. Kemudian yang keempat yaitu sebagai fasilitas pelaksana kegiatan pendidikan. Biaya pendidikan juga berperan untuk memfasilitasi pelaksana dan program sekolah, baik itu yang intra maupun yang ekstra, dan juga dapat mengembangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki output pendidik yang berkualitas. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai faktor pendukung kebutuhan operasional. Pembiayaan pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan sebagai faktor pendukung kebutuhan operasional. Pembiayaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan pada kebutuhan yang nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan para pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pelatihan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesi guru sampai dengan administrasi sekolah dan pengawasan. Cukup sekian materi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.